إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, tak lupa khatib mengajak, khatib mengingatkan baik untuk diri khatib sendiri maupun untuk kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar takwa, yakninya dengan cara menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Karena yang demikian itu ialah sebaik-baik bekal kita untuk menuju Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah, pada saat sekarang ini kita berada di sekolah, di mana sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Maka dari itu kita beri judul khutbah kita pada Jumat kali ini, yakninya pentingnya menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa mahfuzat, ada beberapa hadis yang mungkin sering kita dengar. Di antaranya ialah utlubul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban pada setiap kaum muslimin. Selanjutnya utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kaum muslimin rahimahumullah, Syekh Zaidan dalam Usul ad-Da'wah menyebutkan bahawa ilmu merupakan kunci kesuksesan seseorang, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Untuk itulah ilmu memiliki kedudukan mulia di dalam Islam, di mana Islam menyeru kepadanya dan menguatkan urgensi akan menuntut ilmu ini. Target urgensi ilmu, Imam Asy-Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada mengerjakan salat sunnah. Kemudian laisa ba'dal fara'id afdalu min talabil ilmi.
Tidak ada amalan yang lebih penting, tidak ada amalan setelah amalan fardu atau amalan wajib yang lebih utama selain daripada menuntut ilmu. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, ini sering kita dengar, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Kita ambil kisah motivasi menuntut ilmu dalam Al-Quran, yakninya kisah perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini bermula dari pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang Bani Israel kepada beliau. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ialah, siapakah orang yang paling berilmu? Dengan lantang Nabi Musa menjawab, aku. Mendengar jawaban Nabi Musa tersebut, Allah pun langsung menegurnya karena tidak menisbatkan ilmu kepadanya. Allah juga memberitahu bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa tersebut. Mendengar hal itu, Nabi Musa kemudian bergegas membawa perbekalan dan mengambil seorang pemuda yang bernama Yusya bin Nun untuk membersamai perjalanan beliau menuntut ilmu. Kisah perjalanan Nabi Musa ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai kepada ayat 82. Selayaknya suatu perjalanan, Nabi Musa pun mengalami kesulitan dalam perjalanan tersebut, sehingga Yusya bin Nun mengingatkannya agar segera beristirahat. Namun karena beliau bersemangat untuk menuntut ilmu, Nabi Musa pun menolak tawaran tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti sehingga sampai kepada pertemuan dua laut, atau aku berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dari sinilah kisah perjalanan Nabi Musa untuk menuntut ilmu menegaskan fakta penting bahwa Nabi Musa ialah potret penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, dan kisah ini menunjukkan tentang urgensi serta keutamaan ilmu itu sendiri. Syekh As-Sa'di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan menyebutkan 3 hikmah dari kisah yang tadi. Yang pertama, seorang Musa yang merupakan seorang nabi dan juga seorang rasul, bahkan termasuk kepada nabi dan rasul yang ulul azmi. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat beliau untuk berburu ilmu baru. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam telah menempuh perjalanan dengan jarak yang jauh dan mengalami keletihan dalam mencari ilmu. Namun beliau tidak gentar dan tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, yang ketiga, beliau juga memiliki umat yang harus beliau bimbing
dan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Sekalipun demikian, beliau tetap meninggalkan pengajaran terhadap umatnya demi mendapat tambahan ilmu. Apalah daya kita yang bukan siapa-siapa, namun masih banyak di antara kita yang sangat malas untuk menuntut ilmu. Karena ilmu sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Di antaranya ialah bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita di masa depan. Dan juga apalagi ilmu agama bermanfaat untuk kita agar menuju akhirat dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga siapa-siapa di antara kita yang merasa dirinya sedang lemah, dirinya sedang kurang bersemangat untuk menuntut ilmu, maka mungkin ini menjadi salah satu motivasi cerita Nabi Musa menuntut ilmu. Semoga kita mampu mendapatkan ilmu yang banyak di sekolah kita ini, dan juga kita mampu memanfaatkan ilmu yang kita dapat. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli ala ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala alladhi istafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika min sakhratika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa ila hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.